Pada saat ini, aura mengerikan berkembang di seluruh tubuh Xiao Yao Zizun, seperti dewa, berjalan di antara langit dan bumi. Di tubuhnya, pelangi ilahi mekar satu demi satu, tak tertandingi, seolah-olah mereka telah melintasi jarak zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan dia datang ke dunia iblis dalam sekejap, dan melancarkan serangan terkuatnya terhadap leluhur Yuanmo. Dunia sekitarnya mendidih. Di bawah nafas mengerikan Xiao Yao Zizun, seluruh dunia iblis melonjak. Kekuatan bergulir memusnahkan segalanya dan cukup untuk menghancurkan dunia. Tuan Xiao Yao Zizun, ucap Qin Chen memandang Xiao Yao Zizun dengan penuh semangat. Hahaha nak, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Aku sangat terkesan, ucap Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen dengan penuh penghargaan, dengan keheranan yang tak terselubung di matanya. Harus dikatakan bahwa transformasi Qin Chen begitu hebat sehingga dia cukup terkejut dan senang. Dengan kedatangan bintang masa depan seperti Qin Chen, dia khawatir dalam waktu dekat, ras lain mungkin dapat memulai kembali perang, secara langsung menekan ras iblis, dan memulihkan perdamaian di alam semesta ini. Xiao Yao Zizun, apakah kamu benar-benar berani masuk ke dunia iblisku? Di sisi lain, leluhur Yuanmo menatap ke arah Xiao Yao Zizun, sama sekali tidak marah karena serangannya diblokir oleh pihak lain, tapi ada sedikit rasa dingin yang ganas di kedalaman matanya. Itu hanya dunia iblis, kenapa aku tidak bisa memasukinya? Qin Chen, nak, serahkan tempat ini padaku. Kamu harus pergi dari sini dulu. Ucap Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen dan berkata dengan tenang. Mata Qin Chen berkedip dan dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Xiao Yao Zizun melambaikan tangannya. Jangan katakan apa-apa, aku tahu kamu telah memperoleh banyak hal di dunia iblis ini, tetapi leluhur Yuanmo ini tidak sesederhana yang kamu kira. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa untuk bertarung dengannya. Dengarkan aku, pertama tinggalkan dunia iblis dulu. Setelah itu mendiskusikannya untuk jangka panjang. Baik Tuan Xiao Yao, ucap Qin Chen ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, berbalik dan pergi tiba-tiba. Dia ingin mengirim sisi keluar dari dunia iblis terlebih dahulu, dan kemudian membantu Xiao Yao Zizun. Ingin pergi, ucap leluhur Yuanmo mencibir, tubuhnya bergetar, dan dengan raungan, dia hendak bergerak menuju Qin Chen untuk menekannya. Namun, sebelum dia dapat mengambil tindakan, Xiao Yao Zizun sudah dalam sekejap menghentikan leluhur Yuanmo. Yuanmo tua, lawanmu adalah aku. Hahaha, leluhur Yuanmo menengadah ke langit dan tertawa, Xiao Yao, apakah menurutmu anak ini bisa melarikan diri jika kamu menghentikanku? Karena kamu telah datang ke dunia iblisku, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Hentikan dia. Saat leluhur Yuanmo selesai berbicara, sekelompok klan iblis yang kuat datang untuk membunuh Qin Chen dengan ganas. Pada saat yang sama, sebuah dekrit tiba-tiba muncul di tangan leluhur Yuanmo, dan dekrit itu begitu padat dengan energi iblis sehingga terbang melintasi langit dunia iblis yang tak berujung dalam sekejap. Cahaya iblis yang mengerikan menyebar seketika dan menyapu seluruh penjuru langit di dunia iblis. Dengarkan perintahku dan tutup dunia iblis. Hari ini adalah hari di mana umat manusia akan dihancurkan. Teriak leluhur Yuanmo menengadah ke langit dan meraung. Keputusan besar itu mengerahkan kekuatannya, dan tiba-tiba, dari alam rahasia terdalam yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis, aura kuno muncul. Ketika keputusan ini muncul, aura luas mengejutkan 9 langit dan 10 tempat. Aura prasejarah yang sepertinya telah menembus zaman kuno melonjak dan memenuhi seluruh dunia iblis. Dalam sekejap, semua orang sepertinya telah kembali ke zaman kuno dan merasakan suasana kuno. Reinkarnasi usia tua, ini adalah banyak orang kuat dari klan iblis di zaman kuno. Xiao Yao Zizun memandang Qin Chen dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo pergi, segera tinggalkan tempat ini. Saat ini, Qin Chen juga merasakan ada yang tidak beres. Ketika keputusan ini muncul, suasana busuk melonjak antara langit dan bumi. Saya akan menuruti titah leluhur saya. Saya akan menuruti titah leluhur saya. Saya akan menuruti titah leluhur saya. Suara keras bergema di seluruh dunia, bergema dari tempat kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia iblis, seperti monster tua yang terbangun setelah tidur selama bertahun-tahun.
Nafas membuat rambut orang berdiri tegak dan membuat mereka merinding di sekujur tubuh. Pada saat ini, sosok-sosok kuno muncul dari beberapa tempat tersembunyi klan iblis. Aura dari sosok-sosok ini sangat rusak, tetapi setiap tingkat kultivasi sangat menakutkan, dan energi iblis begitu mengerikan sehingga seolah-olah mampu melintasi keabadian. Momentum seperti itu begitu mengerikan sehingga Shen Gong Zizun dan yang lainnya merasakan kepanikan yang kuat di hati mereka hanya dengan melihatnya sekilas. Mereka bukan tandingan orang-orang ini. Ini adalah beberapa orang kuat kuno dari klan iblis. Seluruh klan iblis sedang bergerak. Itu leluhur iblis jahat dari klan roh iblis. Bukankah dia jatuh 1 juta tahun yang lalu? Dia masih hidup. Sosok ini muncul di dunia, dan banyak orang kuat di Teran tersentak, dan mereka semua tampak ngeri. Xiao Yao Zizun, jika kamu masuk ke dunia iblisku hari ini, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali. Ucap leluhur Yuanmo mengambil tindakan secara langsung, sosoknya seperti kilat, seperti dewa iblis kuno, dia berjalan keluar dari kehampaan dan meninju Xiao Yao Zizun. Di bawah pukulan ini, kekuatan seluruh dunia iblis mendidih, dan energi iblis yang mengepul menyapu seluruh dunia dan langsung turun di depan Xiao Yao Zizun. Dengan suara gemuruh, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit, seperti meteorit yang menghantam planet ini, meletus dengan kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di sisi lain, sosok iblis yang mengerikan dengan cepat bergegas menuju Qin Chen. Pemimpinnya adalah seorang wanita tua dengan tubuh busuk dan tubuh tak bernyawa. Ada energi iblis yang membuat jantung berdebar melonjak di tubuhnya, dan dia menyerang Qin Chen dengan ganas. Nak, leluhurku memintaku untuk membunuh pemuda sepertimu. Kamu terlalu lemah. Mengapa tidak berlutut di depanku? Aku bisa membiarkan seluruh tubuhmu tetap utuh. Kata sosok ini terbangun dari tidur nyenyaknya dan memandang Qin Chen dengan jijik. Wajah Qin Chen dingin. Dia tidak banyak bicara. Pohon iblis 10.000 dunia dan artefak sumber jiwa iblis bergabung menjadi satu. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan ki darah tertinggi melonjak, mengguncang bumi dan membuat gunung dan sungai bergetar. Qin Chen menepukkan telapak tangannya ke depan, menutupi wanita tua sombong itu. Pada saat ini, lautan energi iblis yang padat muncul di langit, menutupi dunia dan menuju ke arah wanita tua itu. Beranikah kamu menyerangku? Kamu sudah bosan hidup, teriak wanita tua itu. Namun, saat berikutnya, wanita tua itu berubah warna. Kekuatan Qin Chen menekan tubuhnya, dalam sekejap, dia merasakan kekosongan di tubuhnya langsung terkurung. Dia benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah dia terjebak dalam rawa. Dia berubah warna dan ingin melawan. Tapi semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah wanita tua itu mengucapkan kata-kata ini, kekuatan Qin Chen datang dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hanya karena semuanya terjadi begitu cepat. Dia hanya bisa gemetar keras dan melayang ke langit. Namun, tangan iblis besar Qin Chen begitu mengerikan, menutupi udara, disertai dengan lautan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan aura kehancuran sangat kuat. Dia tidak bisa melarikan diri. Di langit, dia ditampar oleh Qin Chen. Dia terbang keluar dan ditembaki oleh tangan iblis besar di antara langit dan bumi yang runtuh. Orang tua, ini waktunya mati. Apa yang merajalela di hadapanku? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, dengan tatapan tegas di matanya. Menghadapi leluhur Yuanmo, dia sedikit ketakutan, tapi bagaimana mungkin iblis lain berani sombong di hadapannya? Bukankah mereka ingin hidup? Tidak jauh dari situ, mulut banyak orang terbuka lebar, tertegun, benar-benar membatu, dan merasa sangat terkejut. Apakah itu makhluk tertinggi kuno, yang baru saja ditampar oleh Qin Chen? Banyak orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Banyak pria klan iblis yang kuat merasa ngeri, merasakan aura berbahaya yang kuat sehingga pemuda yang tidak mencolok itu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Suara batuk yang keras terdengar, dan di antara pecahan kehampaan yang meledak, wanita tua itu berdiri dengan susah payah, dia terluka parah, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan sangat malu, dengan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Dia, orang kuat dari zaman kuno, ditampar oleh orang seperti ini, wajahnya berlumuran darah, dan dia ditekan dengan kuat, ini terlalu memalukan.
Kedalaman matanya dingin. Dia menatap Qin Chen dan melihat bahwa dia berani mempermalukannya seperti ini. Anak muda, tidak heran kamu memiliki metode seperti itu ketika kamu baru saja masuk ke dunia iblisku. Namun, kamu masih terlalu muda. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan seperti ini? Seluruh tubuh wanita tua itu berderak, energi iblis yang mengerikan melonjak, dan tubuh fisiknya pulih dengan cepat, kembali ke kondisi puncaknya sedikit demi sedikit. Ini adalah sejenis kekuatan penyembuhan iblis, sangat mengerikan dan kuat, selama jiwa tidak berkematian, tubuh dapat abadi. Kamu masih berpura-pura, pergilah ke neraka. Ucap Qin Chen mencibir dan mengulurkan tangannya yang besar. Tangan hitam besar itu terjalin di langit, terulur, dan menyerang wanita tua itu tanpa meninggalkan satupun. Qin Chen bergerak lagi, dengan sangat kuat. Dia tidak ingin mendengarkan omong kosong pihak lain. Dia langsung menamparkan wanita tua itu dengan tangannya yang besar, yang tentu saja membawa pukulan yang sangat dahsyat. Kamu bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ucap wanita tua itu marah dan meraung, bukan karena serangan Qin Chen, tetapi karena sikap pihak lain, yang memandangnya seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Penampilan itu sangat menghina dan merendahkan, seperti melihat seekor semut. Bagaimana dia, pemimpin tertinggi klan iblis, bisa dipandang rendah? Aku tidak tahu apakah aku tak terkalahkan atau tidak. Membunuhmu sudah lebih dari cukup. Ucap Qin Chen berkata sambil mencibir, matanya dingin, telapak tangannya bersinar, dan garis sihir hitam terjalin di telapak tangannya. Darah yang kuat memenuhi udara, membentuk aturannya sendiri, menafsirkan kekuatan dewa iblis yang mengerikan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Qin Chen mengerahkan kekuatan pohon iblis 10.000 dunia dan perangkat sumber jiwa iblis, dan tidak memberikan lawan kesempatan untuk melawan. Wanita tua itu meraung dengan marah, dan cahaya sihir gelap keluar dari tubuhnya, dan dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kali ini dia bersiap dan menggunakan beberapa teknik. Rahasia klan iblis yang tiada taraf. Untuk sesaat, lingkaran cahaya gelap besar muncul di belakangnya. Di dalam lingkaran cahaya itu, sepertinya ada sosok agung yang mengambang dan tenggelam, dan suara iblis yang menakutkan bernyanyi, menembus segalanya. Dengan keras, saat dia melawan, lingkaran cahaya gelap yang indah di belakangnya meluas dengan cepat, dan sosok halus itu membuka matanya. Matanya yang gelap sepertinya mampu menembus keabadian, merobek langit, dan tiba-tiba sebuah telapak tangan melesat ke depan. Ini adalah keterampilan yang sangat mengerikan dan unik dari klan iblis wanita tua. Dapat memanggil kekuatan leluhur jauh untuk menekan musuh yang kuat. Wanita tua itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menampilkannya, berniat untuk menghancurkan dunia. Bahkan di seluruh dunia iblis, Shen Gong Zizun dan yang lainnya merasa ngeri. Pukulan seperti itu sangat mengerikan. Itu mengungkapkan garis besar leluhur iblis tertinggi. Di zamannya sendiri, wanita tua ini jelas merupakan makhluk yang kuat dan tak terkalahkan. Sekarang, dengan seluruh energi dan darahnya, dia ingin membunuh musuh yang kuat seperti Qin Chen. Pukulan ini sangat mengerikan dan mengintimidasi, kekuatannya tak terbatas, mengguncang seluruh dunia iblis, seolah ingin meledakkan semua musuh di dunia. Sayangnya, dia bertemu Qin Chen. Meskipun langkah ini dapat menekan banyak master tertinggi, itu tidak berpengaruh saat menghadapi Qin Chen. Dengan keras, telapak tangan Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan iblis hitam, dan tanda gelap di telapak tangannya melonjak ke langit, tidak bisa dihancurkan, dan langsung mengalahkan tangan besar leluhur iblis wanita tua itu. Selain itu, jejak telapak tangan Qin Chen mengikuti, dan lingkaran hitam itu langsung runtuh, dan wanita tua itu mengeluarkan darah dari lubangnya dan jatuh terbalik. Kekosongan di belakangnya meledak, dan wanita tua itu merasakan sakit yang parah di wajahnya. Karena Qin Chen menyerang berturut-turut dalam sekejap, wajahnya hampir meledak, dan separuh wajahnya roboh, seperti hantu, dengan darah mengalir deras. Dalam sekejap, Qin Chen menamparnya beberapa kali. Beraninya kamu menghina klan iblisku seperti ini. Ucap wanita tua itu mengertakkan gigi dan sangat marah. Sayangnya, dia hanya bisa mengaum, malu dan tidak berarti di bawah tekanan kuat Qin Chen. Dia tahu bahwa Qin Chen sengaja menamparkan dan mempermalukannya di depan umum. Klan iblis,
Lalu kenapa? Mereka hanyalah sampah yang mengkhianati alam semesta. Ucap Qin Chen mengatakan ini dengan mata dingin dan tajam. Tunggu apa lagi? Apakah kamu sedang menonton pertunjukan? Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami untuk menjatuhkan anak ini? Ucap wanita tua itu berteriak, mengaum ke arah orang kuat klan iblis kuno lainnya di belakangnya, dengan histeris. Dia tidak perlu berbicara, banyak iblis kuno yang kuat di sekitarnya telah datang untuk menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, beberapa sosok mengerikan mendekat, dan mereka semua memiliki aura tingkat tertinggi, membawa pembusukan dan kematian, datang dengan kuat. Kemudian, wanita tua itu juga meraung, dengan rambut peraknya menari-nari dengan liar dan matanya dipenuhi kebencian. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya khusus, membakar dan merusak kehampaan. Dia ingin memanfaatkan situasi ini dan membunuh Qin Chen untuk membalas penghinaannya sebelumnya. Untuk sementara waktu, banyak tokoh klan iblis yang menjulang tinggi muncul di dunia, dan mereka menekan dengan kekuatan, yang sangat mengerikan dan mengejutkan, membuat Shen Gong Zizun dan yang lainnya cemas. Namun, pertempuran seperti itu terlalu mengerikan, dengan kekuatan Shen Gong Zizun dan yang lainnya, mereka tidak dapat melakukan intervensi, apalagi mereka harus waspada terhadap orang kuat seperti klan tulang. Dalam sekejap, Qin Chen dikepung oleh banyak master tertinggi, yang membuat orang gugup dan ketakutan. Haha nak, bagaimana kamu bisa begitu sombong kali ini? Ucap wanita tua itu tertawa galak dan datang untuk membunuh Qin Chen dengan begitu kuat. Dia sangat mendominasi dan sombong, dia ingin membunuh Qin Chen dan menghapus rasa malunya dengan darah. Dan di sekitar Qin Chen, sosok kuno muncul, membawa pembusukan dan kematian. Mereka semua adalah orang kuat dari zaman kuno klan iblis, dan mereka datang untuk membunuhnya. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Masing-masing orang kuat ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan aura mereka begitu kuat hingga mampu menangkap bintang dan bulan. Dan begitu banyak orang kuat kuno mengambil tindakan bersama, bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Pada saat ini, seluruh kekosongan iblis mendidih, dan energi iblis mengalir seperti lautan luas, menutupi langit dan matahari, mengelilingi Qin Chen, dan menghalangi segala sesuatu di dunia. Mereka sangat kuat, dan masing-masing sekuat pelangi. Mereka memandang Qin Chen dengan jijik. Karena mereka memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang besar. Di seberangnya, leluhur Yuan Mo yang menghentikan Xiao Yao Zizun tersenyum dingin dan berkata, Xiao Yao Zizun, apakah ini anak yang selama ini kamu jaga di luar dunia iblis dan ingin kamu selamatkan? Tampaknya hari ini dunia iblis kami akan menjadi tempat pemakamannya. Ucap leluhur Yuan Mo dengan dingin. Benarkah itu? Ucap Xiao Yao Zizun melirik ke arah Qin Chen, tapi dia tidak panik sama sekali. Tapi berkata dengan tenang, nak, saat ini, apa yang masih kamu sembunyikan? Apa menurutmu orang kuat kuno dari klan iblis ini adalah sampah? Cepat dan lakukan dengan cepat. Bertarunglah. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Apa maksudnya? Gumam semua orang memandang Qin Chen dengan heran, termasuk pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan iblis, dengan keraguan di mata mereka. Mungkinkah anak ini punya kartu truf lain? Kalau tidak, bagaimana Xiao Yao Zizun bisa begitu tenang? Qin Chen tersenyum dan berkata, karena senior Xiao Yao berkata demikian, saya tidak akan menyembunyikannya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat banyak iblis kuno yang kuat yang datang untuk membunuhnya. Entah kenapa, pada saat ini, semua iblis kuat, termasuk wanita tua itu, merasakan sesuatu yang buruk di hati mereka. Sepertinya dia sedang menjadi sasaran sesuatu yang mengerikan. Tapi Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, semuanya, keluarlah. Karena leluhur Yuan Mo ingin mempertahankan kita, maka kita akan membiarkan dia melihat berapa biaya untuk mempertahankan kita. Kata-kata itu jatuh. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Aura mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen. Begitu aura ini muncul, segera mengalir ke seluruh dunia iblis seperti lautan luas. Hahaha, nak Qin Chen, kamu seharusnya sudah membiarkanku keluar sejak lama. Itu adalah Hong Huang Zulong yang keluar saat ini, dia menengadah ke langit dan meraung, mengaum di antara langit dan bumi, berubah menjadi tubuh naga yang berputar ratusan juta mil, menutupi langit dan matahari, dan meletus dengan aura kekacauan yang mengejutkan.
Hong Huang Zulong menjulang tinggi di atas langit dan bumi, berdiri dengan bangga di alam semesta, meletus dengan niat membunuh yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan puncak budidaya tingkat tertinggi langsung terungkap. Apa itu? Leluhur naga sejati dari klan naga sejati. Tidak, aura kacau itu pastilah orang kuat dari zaman kuno yang kacau. Mungkinkah itu dewa iblis kekacauan kuno? Aura ini terlalu mengerikan. Saya khawatir itu tidak lebih lemah dari leluhur iblis Luo. Merasakan nafas Hoang Huang Zulong, banyak orang kuat di alam semesta tercengang dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan ada orang kuat seperti itu di Qin Chen. Dewa iblis kekacauan kuno teratas, ini jelas merupakan eksistensi teratas di antara yang tertinggi. Wanita tua itu dan yang lainnya juga mengecilkan pupilnya. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki orang yang begitu kuat di dalam dirimu, tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Qin Chen tersenyum dan terus mengangkat tangannya. Semuanya, keluar. Saat Qin Chen selesai berbicara, serangkaian aura mengerikan melonjak, dan di hadapan semua orang, puncak kekuatan tertinggi yang tidak lebih lemah dari naga prasejarah bangkit satu demi satu. Hahaha, tuanku, sungai darahku akhirnya bisa menikmati perang, hahaha. Lautan tak berujung memenuhi udara dan berubah menjadi lautan darah yang mengerikan, menutupi langit dan bumi. Ini adalah leluhur suci sungai darah. Leluhur Yuanmo, apakah kamu masih mengingatku? Di samping leluhur suci sungai darah, sosok agung berdiri dengan bangga, dikelilingi oleh aura takdir, itu adalah Wu Jizizun. Pada saat yang sama, dua orang kuat, tetua agung dan pelindung agung, juga muncul bersama, menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Di sebelah tetua agung dan pelindung agung, seekor rubah iblis setinggi ratusan juta kaki muncul di langit dan bumi. Saat 10 ekor hantu melonjak, seluruh dunia iblis diselimuti ilusi. Sisi dan Sangguan Waner juga langsung muncul di samping Qin Chen. Dalam sekejap, begitu banyak orang kuat muncul, menyebabkan seluruh alam semesta dan orang kuat dari klan iblis berubah warna dan terlihat ngeri. Siapakah orang-orang ini? Bukankah itu rubah iblis ekor 10, salah satu dari 3000 dewa iblis kekacauan kuno? Dan keduanya, bukankah mereka adalah Penatua Agung dan Pelindung Agung Tentara Zhengdao? Apa yang terjadi sekarang? Mereka semua muncul di samping orang ini. Mungkinkah tentara Zhengdao telah berlindung pada orang ini? Di seluruh alam semesta, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya tampak ketakutan. Siapapun orang kuat yang muncul di samping Qin Chen saat ini akan mengejutkan alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sungguh sulit dipercaya bisa tampil bersama seperti ini. Semuanya, hentikan orang-orang ini. Perintah Qin Chen dengan dingin. Hahaha, nak Qin Chen, lihat saja. Ucap Hong Huang Zulong tertawa dan meraung, dan menjadi orang pertama yang menyerang para master tertinggi kuno klan iblis. Setelah Hong Huang Zulong mengambil tindakan, Sue Zhengzhu dan yang lainnya juga mengambil tindakan secara instan, bergegas ke depan untuk memblokir banyak master iblis tingkat puncak dan tertinggi di depan. Mata Qin Chen tertuju pada wanita tua itu. Brengsek. Gumam wanita tua itu memandang Qin Chen dengan mata ketakutan dan marah, sebuah pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia memutar tangan kanannya dengan kasar. Momentum mengerikan mengalir langsung menuju Qin Chen. Di kejauhan, Qin Chen mengaktifkan energi iblis di tubuhnya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Momentum itu lenyap seketika. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya, cahaya dingin muncul di depan Qin Chen. Pada saat ini, ruang dan waktu langsung terkoyak. Wanita tua ini telah mengungkapkan keterampilan membunuh utamanya, karena dia tahu bahwa jika dia tidak menangkap Qin Chen sesegera mungkin, dia pasti akan berada dalam bahaya. Menghadapi pukulan ini, Qin Chen tidak mengelak atau menghindar, Haotian Divine Armor muncul di tubuhnya, memungkinkan serangan itu menembus tubuhnya. Qin Chen mundur puluhan ribu mil jauhnya, tetapi tidak terluka parah, tetapi wanita tua itu juga mundur puluhan ribu mil jauhnya. Setelah wanita tua itu berhenti, dia menatap Qin Chen, matanya penuh kesungguhan. Pada saat ini, pedangnya telah retak. Tidak hanya itu, ada bekas luka pedang di dadanya, yang baru saja ditinggalkan oleh Qin Chen. Namun, sebagian besar kekuatannya dilawan oleh salah satu armor rahasianya.
Jika tidak, Qin Chen baru saja mengambil pedangnya, itu cukup untuk membunuhnya. Meski begitu, darah wanita tua itu melonjak di tubuhnya dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Itu dia, kata Qin Chen menunjukkan rasa jijik. Saat berikutnya, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang.